Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube aku melalui like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Alhamdulillah, bismillah, izin share lagi kegiatan budgeting ya teman-teman. Nah, kali ini tuh aku mau budgeting di bulan November ya teman-teman. Kali ini aku pakai metode mingguan lagi ya, karena kemarin aku mencoba budgeting pakai metode bulanan. Itu ternyata kurang cocok di aku ya teman-teman. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak over budget, cuma semua anggaran itu memang habis dan hampir nggak ada sisa ya teman-teman. Dan untuk tabungan yang aku sisihkan di awal itu juga kepake, tapi sebenarnya nggak apa-apa. Hanya saja aku merasa kayak kalau pakai budgeting bulanan itu seperti kayak lama gitu ya teman-teman, waktu 1 bulan itu. Jadi kesimpulannya, untuk budgeting bulanan itu memang kurang cocok di aku dan aku menjalankannya itu kurang enjoy ya teman-teman. Makanya untuk bulan November ini aku mulai lagi dengan menggunakan metode mingguan lagi seperti yang sebelumnya ya teman-teman, karena memang untuk saat ini tuh menurut aku paling cocok di aku gitu ya teman-teman. Pokoknya kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita masing-masing ya dalam budgeting ini. Oke, di sini untuk bulan November ini aku budgeting mingguan menggunakan income sebesar 1.350.000 ya teman-teman. Ini tuh pemasukan dari seminggu yang lalu aku kumpulkan. Nah, untuk pendapatan yang sebelumnya, 3 minggu sebelumnya itu aku memang save aja semuanya ya teman-teman. Emang sengaja, karena untuk perencanaan di bulan November ini memang aku merencanakan untuk metode mingguan lagi budgetingnya gitu ya. Oke, di sini aku mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 November ya, teman-teman. Nah, di sini untuk income-nya itu akan aku bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada living, kedua saving, dan yang ketiga giving. Dan ini semuanya aku catat di sini ya, teman-teman. Sebelumnya itu aku untuk giving nggak pernah aku share ya. Tapi untuk saat ini aku akan merefresh lagi budgeting aku gitu ya, teman-teman. Oke, di sini poin yang pertama itu ada living, itu aku bagi menjadi 9 poin ya. Nah, di sini akan aku refresh kembali ya, teman-teman. Nah, biasanya itu kan aku bagi menjadi 4 semuanya ya, kayak tagihan-tagihan, kayak listrik, air, dan lain sebagainya itu biasanya aku cicil dulu per minggu gitu ya. Jadi 4 kali nyicil gitu. Tapi untuk sekarang enggak ya teman-teman, ini per minggunya akan aku prioritaskan aja yang mana yang mau dibayar dulu gitu ya. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, di sini untuk yang pertama itu listrik dan air PDAM ya. Di sini aku budgetkan 160.000 untuk listrik dan air ya teman-teman, karena udah waktunya bayar gitu kan ya, tanggal muda. Terus kemudian ada beras, itu masih sama seperti biasanya 50.000 ya per minggu, karena belinya juga per minggu teman-teman. Terus untuk saku kakak itu aku pisah ya sama saku adik, jadi kakak itu 70 dan adiknya 40 aja, karena untuk saat ini si adik itu sudah nggak terlalu banyak jajan lagi ya teman-teman. Terus untuk lauk pauk masih sama, budgetnya seminggu itu 200.000. Terus hiburan atau jajan, di sini ada kategori baru ya teman-teman, yaitu hiburan atau jajan. Itu untuk aku dan Pak suami, itu aku budgetkan 50.000. Terus kemudian ada diapers, itu aku budgetkan 60.000. Terus ada deterjen ya, itu meliputi semua persabunan, alat kebersihan ya teman-teman. Itu aku budgetkan di minggu ini tuh 30.000. Terus di sini juga ada kategori baru lagi gitu ya teman-teman. Itu ada skincare aku 50.000. Itu kayak beli facial wash aja gitu, kalau enggak ya serum. Itu secara bergantian ya belinya. Terus dana lain-lain itu aku budgetkan 30.000. Jadi total di pos living ini ada 740.000 ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk di pos saving ini ada 2 item aja ya. Yang satu itu tabungan emas, itu aku budgetkan 210.000. Terus ada tabungan target itu 250.000. Untuk tabungannya lain-lain aku skip dulu ya teman-teman untuk saat ini. Jadi total saving di sini 460.000. Terus kemudian yang terakhir itu ada giving ya. Giving
living ini bebas, biasanya sih lebih ke orang-orang terdekat, yang terutama itu orang tua ya teman-teman. Nah itu aku budgetkan 150.000 per minggu, biasanya aku keluarkan itu setiap 1 bulan sekali gitu ya teman-teman. Oke, nah jadi dari rincian tersebut di atas itu sudah pas ya budgetnya. Di pos living itu ada 740, terus budget saving itu 460, budget giving itu 150. Jadi totalnya pas ya teman-teman, ada 1.350.000. Terus selanjutnya di sini aku masukin uangnya ke posnya masing-masing sesuai dengan catatan aku ya teman-teman. Di sini untuk yang bayar tagihan yang kayak WiFi, SPP anak dan dan tagihan yang lainnya itu nanti menyusul di minggu depan aja ya teman-teman. Kayak bayar WiFi itu kan biasanya di minggu yang kedua, jadi nggak bareng ya sama bayar listrik sama air. Nah, di sini aku masukin uangnya juga sesuai dengan apa yang aku catat aja ya teman-teman. Jadi nggak semua pos keuangan di dompet ini tuh aku isi dengan uang gitu ya. Pokoknya aku di sini isi yang aku prioritaskan di minggu ini aja. Oke, akan aku sedikit jelaskan ya teman-teman, kenapa dulu kayak budget skincare, jajan, dan hiburan tuh nggak ada. Nah, kalau aku skincare itu nggak terlalu kebutuhan pokok ya teman-teman. Jadi kalau aku misalnya dapet komisi dari afiliat itu biasanya aku jajanin berupa skincare aku gitu ya teman-teman. Tapi sekarang aku sudah jarang dapat komisi lagi karena emang aku udah nggak sempet lagi pegang handphone ya teman-teman, jadi aku lebih memilih kerja nyata di sini. Maksudnya kerja mengelola warung gitu ya, jadi untuk hasilnya juga di sini aku pakai untuk beli skincare gitu ya teman-teman. Dan untuk skincare aku sendiri juga nggak yang mahal-mahal, nggak yang aneh-aneh, pokoknya skincare pasaran aja teman-teman yang dijual di Alfamart biasanya. Terus aku belinya juga secara bergantian gitu, jadi nggak bareng. Kalau misalnya butuh day cream ya day cream, kalau misalnya yang lagi habis facial wash ya facial wash aja gitu. Jadi aku belinya nggak bareng ya teman-teman, supaya budgetnya juga nggak terlalu berat. Oke, balik lagi ke video ya teman-teman. Nah, ini aku sudah selesai mengisi dompet disiplin aku atau di pos living ya. Nah, sekarang aku mau ngisi saving aku. Nah, di sini aku pakai binder warna pink ini lagi ya teman-teman. Ini yang pertama aku isi untuk tabungan target ya. Aku di sini menargetkan untuk menabung 2 juta ya teman-teman. Ini baru mulai, jadi aku isi yang pertama ini 250.000 ya teman-teman. Ini aku masih punya trackernya, yang waktu itu aku beli banyak banget ya teman-teman. Alhamdulillah meskipun aku beli lumayan banyak, ini bisa aku gunakan sesuai dengan kegunaannya gitu ya teman-teman. Aku suka banget dengan saving challenge seperti ini karena tinggal diwarnain aja setelah diisi gitu, nggak repot bikin lagi. Kalau aku bikin lagi trackernya itu, maksudnya kalau aku buat sendiri itu kayak kurang menarik ya teman-teman. Aku kurang suka dengan buatan aku sendiri, kurang menarik karena aku kurang kreatif gitu ya, nggak bisa yang aneh-aneh, nggak bisa yang lucu-lucu gitu. Makanya aku lebih memilih beli aja. Oke, yang kedua di sini aku mau mengisi untuk tantangan menabung emas ya. Ini tabungan baru aku yang terbaru ya teman-teman. Aku mau membuat tantangan menabung untuk beli emas setiap bulannya ya. Entah itu 1 gram, entah itu setengah gram. Pokoknya sedapatnya nanti ya, semampu aku mengisi. Yang penting di sini aku berusaha menabung gitu ya. Karena aku sangat terinspirasi oleh 2 channel, yaitu channelnya Emak Saufa dan channelnya Neneng Rizka ya. Mereka itu hebat banget bisa membuat tantangan menabung emas gitu, dan aku tuh pengen banget gitu ya teman-teman membuat juga, dan ini semoga berhasil ya teman-teman. Aku pengen beli emas setiap bulan walaupun emas muda ya, entah itu nanti dapatnya 6 karat atau 8 karat, yang penting aku mulai nabung aja dulu. Semoga setiap bulan bisa dapat 1 gram emas ya teman-teman. Ayo buat teman-teman yang pengen menabung emas juga, ayo semangat, kita mulai aja dulu. Berapapun nominalnya pasti nanti akan terkumpul ya teman-teman, amin. Oke, nah di sini untuk pos yang terakhir itu di pos giving. Nah, di sini aku sebenarnya bingung ya teman-teman, kalau misalnya aku taruh di dalam dompet living itu atau dompet kebutuhan nanti takutnya keambil. Jadi di sini aku pisahin aja di ziplock ya. Nanti aku gabung jadi satu di pos saving gitu supaya nggak terambil dulu gitu ya. Karena ini aku mengeluarkannya itu sebulan sekali teman-teman.
Tapi kalaupun misalnya belum sebulan, belum penuh, ini sudah harus dikeluarkan, ya aku keluarkan. Pokoknya ini menyesuaikan kebutuhan aja ya untuk sedekah ini, karena aku mengutamakan ke orang tua. Nah, maaf ya teman-teman, ini ada sedikit sponsor. Jadi ini bocilku lagi nonton lagu anak-anak, terus tiba-tiba handphonenya mati sendiri, terus dia minta tolong untuk dinyalakan kembali. Dia juga menyontek aku menggunakan tripod ya nontonnya. Oke, kembali lagi. Nah, ini aku simpan gabung sama di binder saving aku ya untuk giving ini. Oh ya, aku dulu menyisihkan itu tiap hari ya teman-teman. Jadi tiap dapat penghasilan aku sisihkan sendiri gitu. Tapi untuk sekarang aku mau sisihkan setiap minggu aja. Oke, dan ini aku cek kembali ya teman-teman karena masih ada sisa uang itu aku lupa gitu. Makanya di sini aku checklist yang sudah aku masukkan ke posnya masing-masing ya. Sambil aku cari-cari apa yang kurang gitu ya teman-teman, dan ternyata di sini ada di pos hiburan atau jajan aku dan Pak suami itu ya yang enggak ada stikernya di dompet, makanya masih ada di luar gitu, belum masuk dompet. Nah, ini aku pakai dompet kecil ya teman-teman untuk pengeluaran harian. Ini nanti akan aku isi untuk budget masak, saku anak-anak, dan juga hiburan aku dan Pak suami gitu ya. Karena memang budget itulah yang setiap hari aku keluarkan ya teman-teman secara harian. Pokoknya setiap hari itu pasti mengeluarkan uang tersebut gitu ya. Nah, ini aku ngambil dari dompet besar, mau aku pindahin ke dompet kecil gitu ya untuk belanja masak dan juga nanti saku anak-anaknya. Nah, saku anak-anak juga nanti aku budgetkan per hari gitu ya teman-teman. Untuk si kakak 10.000 dan si adik itu 5.000 gitu. Terus aku pindahkan ke dompet kecil supaya nggak setiap hari itu buka-buka dompet yang besar ini gitu ya teman-teman. Karena aku sayang banget sama dompet ini. Takutnya kalau terlalu sering dibuka nanti bakalan cepet rusak gitu ya. Nah, ini untuk belanja masak aku ambil 100.000 itu kurang lebih untuk 3 sampai 4 hari ya teman-teman. Terus untuk budget saku kakak dan adik itu juga masing-masing untuk 3 harian gitu. Untuk dana tak terduga juga aku ngambil 10.000 ya, dan aku masukkan ke dalam dompet kecil ini. Nah, dompet ini baru ya teman-teman, aku kemarin itu scroll marketplace gitu dan aku kecantol sama dompet ini. Ini tuh sebenarnya harganya 15 ribuan aja teman-teman, tapi bagus banget untuk slot-slotnya itu lembut dan kokoh gitu. Terus tapi aku dapat di harga, dapat diskon, dapat gratis ongkir, dan dapat potongan yang lainnya itu ini cuman kena di harga 4 ribuan aja teman-teman, murah banget kan. Nah, ini aku lumayan lah ya untuk dompet harian gitu, karena sebelumnya aku dompetnya kurang cocok ya, jadi makanya aku alhamdulillah dapat ini tuh cocok. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe supaya aku bisa bersemangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.